Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Zain sama guru udah hadir. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Untuk hari ini kita akan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok dengan tema manajemen waktu belajar dan ibadah bagi siswa di era digital. Sebagai siswa yang tinggal di asrama, kalian memiliki banyak aktivitas seperti belajar kegiatan asrama dan juga penggunaan teknologi. Jadi melalui kegiatan ini kita akan berdiskusi bersama, saling berbagi pengalaman, dan mencari cara terbaik agar waktu belajar dan ibadah bisa berjalan seimbang. Dalam kegiatan ini tidak ada yang benar atau salah. Semua pendapat dihargai dan apa yang dibahas di sini bersifat rahasia ya. Jadi saya harap kalian bisa mengikuti kegiatan ini dengan terbuka dan nyaman. Pokoknya sharing aja deh apa yang dirasakan. Jadi sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, mari kita niatkan kegiatan ini untuk kebaikan diri kita masing-masing. Ya, sekarang saya tanya nih, apa kalian udah siap? Siap, Siap, siap. Ustazah. Nih, jadi sebelum masuk ke pembahasan utama nih, saya mau tahu deh perasaan kalian hari ini ya, perasaan satu kata aja. Bagaimana kondisi perasaan kalian sekarang nih? Dimulai dari Mas Zain dulu ya, satu kata aja. Jaza- Lelah, Ustazah. Lelah. Terus kalau Mas Guru nih, satu katanya apa nih? Saya, saya kurang fokus, Ustazah. Nah, oke, terima kasih. Jadi dua kata ini memang paling sering muncul ya pada siswa-siswa yang yang selalu kadang itu nggak bisa fokus dengan kegiatan asrama sama ibadahnya itu kadang-kadang itu ada yang ibadahnya turun karena dia tuh banyak banget kegiatannya gitu ya. Jadi di sini kita bisa bahas bersama-sama. Sekarang saya mau tanya, Mas Den ya. Tadi kan kamu bilang lelah. Bisa diceritakan lebih lanjut? Ya, Ustazah. Boleh Ini sharing kan aja, dari terbuka aja, nggak apa-apa. Di sini kita bersifat rahasia kok. ya, Ustazah. Ini Ustazah. eh, dari pagi sampai malam kan kegiatan terus sekolah, asrama, tugas. Kadang waktu ibadah sunnah terasa berat karena sudah capek, Ustazah. Oh gitu. Jadi sebenarnya itu kegiatan itu eh, banyak banget yang mau dilakuin ya. Cuma nggak ada energinya udah terbatas gitu ya, capek gitu ya. Ya, Ustazah, capek. Oke, oke, saya paham. Sekarang ke Mas Guru. Tadi Mas Guru bilang kurang fokus. Kira-kira penyebabnya apa sih kok bisa kurang fokus? Ya, Ustazah, saya main HP, Ustazah. Walaupun ada aturan, kadang masih kebablasan. Awalnya cuma sebentar saja, tapi lama-lama waktu belajar dan ibadah jadi berkurang. Oh, jadi karena penggunaan HP ya, belum bisa waktunya didisiplinkan untuk membatasi HP ya. Oke, Ya, Ustazah. saya ucapkan terima kasih sudah mau jujur dan terbuka. Memang sih, keluhan-keluhan kalian ini tantangan besar di era digital kita sekarang ini. Apalagi HP ya, karena sekarang banyak banget media sosial. Jadi sekarang saya mau tanya lagi nih, eh, apa dampaknya kalau waktu belajar dan ibadah itu tidak terkelola dengan baik? Kira-kira apa nih dampaknya kalau kalian tuh nggak bisa menyeimbangkan antara waktu belajar dan ibadah? Dari Mas Zain dulu deh, ya. Ya, Ustazah, dampaknya itu ya pelajaran jadi kurang masuk gitu. Mm-mm. Ustazah. Kalau Mas Guru gimana? Eh, apa ya, saya, ibadah juga jadi asal-asalan, tidak khusyuk ibadahnya, Ustazah. Oke, betul ya. Oke, padahal pelajaran dan ibadah itu sama-sama penting ya.
terus saling menguatkan. Karena kalau kita eh, ibadah kita itu khusyuk, pasti kita tuh menerima pelajaran juga bisa dengan baik, bisa paham gitu ya. Oke, kalian sudah sharing semua bagaimana perasaan, terus apa yang kalian alami karena kalian itu tidak bisa mendisiplinkan mendisiplinkan waktu, memanajemen waktu. Sekarang kita ke solusi nih, ke solusi. eh untuk Mas Zen, kira-kira Ya, menurut Mas Zen ini apa sih yang bisa kita lakukan, bisa Mas Zen lakukan agar tetap menjaga ibadah walaupun capek banget gitu? Ada nggak kira-kira? ya mungkin ini apa namanya itu mungkin tidak memaksakan banyak, tapi konsisten gitu. Misalnya Mm-mm. zikir atau sholat sunnah itu singkat saja gitu, Oh nggak harus gitu. banyak. Ya, jadi itu ya menurut Mas Zen ya. Sedikit, Ya, sedikit yang dilakukan tapi rutin itu ya, itu memang jauh lebih baik sih. Terus kita ke Mas Guru. Kalau Mas Guru gimana? Apa yang Mas Guru Eh, lakukan supaya ibadah, supaya tetap menjaga ibadah walaupun ya kurang fokus gitu? ini dah, saya mau membatasi HP di jam tertentu Hmm, dan fokus dulu ke belajar dan ibadah. oke, benar. Itu langkah yang sangat bijak ya, Mas Guru. Disiplin kecil bisa berdampak sangat besar. Terus, menurut kalian apa sih kunci utama manajemen waktu? Pasti tahu dong ya, kan sudah SMA nih. Kalau dari Mas Zen nih apa kunci utama manajemen waktu? ya berarti prioritas Ustaz. Menjadikan prioritas ya, itu Ya, maksudnya ya. Oke. Terus ya, kalau Mas Guru, apa nih kunci Eh, utamanya? kunci utama manajemen waktu ini dah, disiplin. Oke, disiplin betul, luar biasa. Jika kalian bisa menjaga dua hal ini, insya Allah waktu bisa akan lebih terarah ya. Eh, Terima kasih kepada teman-teman sudah berbagi sharing tentang perasaannya hari ini di bimbingan konseling kita pada hari ini. Jadi sebelum kita akhiri, saya ingin masing-masing dari kalian menyampaikan satu aja komitmen pribadi untuk diri kalian sendiri. Itu harus ada ya, supaya nanti ke depannya bisa lebih baik lagi dalam mengatur waktu. Dari siapa dulu nih yang mau? Dari Mas Zain mau? Ada nggak? ya, Zah. Bikinkan satu komitmen pribadi untuk diri Mas Zain sendiri. Insya Allah insya Allah saya mau berkomitmen mengatur energi dan waktu agar belajar dan ibadah tetap seimbang Ustaz. Berkomitmen mengatur energi dan waktu, ya. Jadi Ya, Zah. jangan karena capek bikin ibadahnya itu jadi berkurang ya. Itu komitmen dari Mas Zain. Sekarang kita ke Mas Guru. Komitmen apa? Komitmen pribadi apa nih yang mau Mas Guru buat untuk diri pribadi Mas Guru sendiri? Lebih bijak menggunakan HP dan tidak menunda-nunda ibadah. Oke, lebih bijak menggunakan HP, jangan terlalu sering, apalagi di asrama, apalagi di SMA nih ya. Memang banyak pelajaran yang diharuskan dan dianjurkan untuk menggunakan internet. Jadi memang penggunaan HP pasti lebih intens ya. Tapi jangan karena itu kalian itu jadi nunda-nunda ibadah. Misalnya udah masuk waktu sholat nih, jangan nanti-nanti kalau udah waktunya azan, berarti di stop dulu HP-nya, terus langsung pergi berwudu dan sholat. Oke, saya senang sekali dengan komitmen yang sudah kalian buat untuk diri kalian sendiri. Ingat ya, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Baiklah.
Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Zain dan Mas Guru yang sudah berbagi dengan jujur dan terbuka pada kegiatan konseling kita hari ini. Apa yang kalian sampaikan menunjukkan bahwa kalian peduli terhadap belajar dan ibadah kalian agar sama-sama seimbang ya. Manajemen waktu bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang bagaimana mengatur prioritas, mana yang lebih utama nih. Kalian tidak harus langsung berubah banyak. Cukup mulai dari langkah kecil yang bisa dilakukan secara konsisten. Sebagai pengingat, di lingkungan asrama itu kita tidak hanya dibina secara akademik ya, tetapi juga secara karakter, dan spiritual. Jadi belajar itu memang kewajiban, tapi ibadah adalah kebutuhan. Keduanya saling melengkapi, jadi harus berjalan beriringan. Jadi saya harap setelah kegiatan hari ini kalian bisa lebih sadar dalam menggunakan waktu, bisa lebih memanajemen waktu, lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan kegiatannya, dan lebih tenang dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Baiklah, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Illa anta illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.